Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan Isya yang dimuliakan Allah, insyaallah di pertemuan kita yang lalu kita sedang membahas perkara-perkara yang bersyarikat antara imam dan makmum, dan poin yang kita sedang bahas adalah syarat-syarat sah disebut berjamaah. Jadi kapan salat jamaah itu sah disebut berjamaah dan mendapatkan pahala jamaah? Ada beberapa syarat, kita sudah bahas dua, sekedar pengingat ulang. Yang pertama yaitu adanya niat mengikuti imam. Jadi menyengajakan berniat menjadi makmum atau mengikuti imam. Kalau dalam bahasa niat yang dibersihkan itu harus ada bersitan makmuman. Jadi menyengajakan ikut imam. Bagi makmum wajib berniat seperti itu. Bagi imam tidak wajib berniat menjadi imam, karena otomatis ketika dia berdiri di depan otomatis dia menjadi imam. Tapi makmum yang berdiri di belakangnya bisa ikut imam, bisa tidak. Yang membedakan itu cuma satu, yaitu berniat mengikuti imam. Karena bisa jadi orang yang berada di belakang imam tidak berniat mengikuti imam, maka yang bisa membedakan hanya niat. Makanya dalam pandangan jumhur ulama sepakat mengatakan makmum kalau mau dapat pahala jamaah harus membersihkan niat mengikuti imam. Kalau tidak dapat pahala jamaah. Tapi dalam hati ada terbersit mengikuti imam, namun lupa melafazkan bersitan itu. Itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Niatnya memang ikut imam, tapi ketika digeser niat itu dalam hati lupa mengucapkan makmuman, itu tidak mengapa. Karena ukuran niat sebenarnya bersitan hati. Bersitan hati itu ukuran niat. Baik, itu yang pertama, sekedar mengingatkan ulang. Yang kedua, syarat sah disebut berjamaah yaitu ada kesamaan antara salatnya imam dengan salatnya makmum. Nah, ini ada sedikit perbedaan pandangan dari imam-imam mazhab. Maksud kesamaan itu bagaimana? Kita sudah jelaskan panjang lebar di minggu yang lalu. Jadi selain daripada mazhab Syafi'i, mereka lebih ketat dengan mengatakan harus ada kesamaan, enggak boleh berbeda antara salatnya makmum dengan salatnya imam. Jadi kalau imam berniat salat asar, makmum tidak boleh berniat salat zuhur. Antara salat wajib dengan salat wajib, enggak boleh makmum berniat salat sunnah, makmum berniat salat wajib mengikuti imam yang sedang salat sunnah. Begitu. Itu dalam tiga pandangan mazhab.
selain Syafi'i. Tapi kalau mazhab Syafi'i mengatakan selama gerakan salatnya sama walaupun berbeza-beza niat, maka sah salat itu disebut berjamaah. Makmum salat duhur wajib, sedangkan imam yang dia ikut, jadi kebetulan ada orang yang sedang salat sunnah ba'diyah, tiba-tiba datang orang yang mau salat duhur, salat wajib. Bolehkah dia mengikuti orang yang sedang salat sunnah ba'diyah ini? Dalam mazhab Syafi'i boleh. Kenapa? Karena gerakannya sama-sama ada ruku', sama-sama ada i'tidal, ada sujud. Jadi selama gerakannya sama, berbeda niat, tidak mengapa. Yang enggak boleh dengan salat yang gerakannya tidak sama. Contoh, kita mengikuti imam yang sedang salat jenazah. Kita salat fardu duhur ikut imam yang sedang salat jenazah, enggak boleh. Karena yang sedang salat jenazah enggak ada rukuk, enggak ada sujud. Atau yang sedang salat, imam sedang salat gerhana, tidak boleh diikuti oleh orang yang berniat selain gerhana. Kenapa? Karena gerhana tidak ada rukuknya 2 kali dalam 1 rakaat. Jadi berbeda gerakannya. Itu yang tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Yang lain boleh selama gerakannya sama, ya. Baik, itu kesimpulan kita untuk mengingat kembali pelajaran minggu yang lalu. Baik, kita sambung berikutnya. Syarat sah disebut berjamaah atau mendapatkan pahala jamaah, iaitu alla yataqaddamal ma'mum ala imamihi bi'aqbihi atau bi ahliyatihi in shalla qa'idan atau bi jambihi in shalla muztaji'an. Jadi baru sah disebut berjamaah, iaitu makmum tidak boleh lebih maju posisi berdirinya daripada imam. Makmum tidak boleh lebih maju posisi berdirinya daripada imam. Kalau imam sedang dalam keadaan salat berdiri, maka makmum yang menjadi ukuran adalah muakhir qadamihi atau uqbun atau uqbihi. Jadi kalau sedang salatnya keadaan berdiri, yang menjadi ukuran tidak boleh maju adalah tumit, ya, tumit, bukan ujung jari kaki. Jadi tumit makmum harus berada di belakang imam. Tumit, jadi ukuran itu tumit. Kalau seandainya imam makmum sama dengan imam, jadi kan kalau kita salat berdua, misal imam 1 makmum 1, posisinya kan di samping tu, bukan di belakang. Kalau salat ramai sudah pasti aman karena satu saf di belakang imam, ya. Sekarang kalau salat berdua dengan imam, yang dimaksud di situ berdiri di samping imam, tumit itu harus di belakang tumit imam. Tapi fa in sawahu jaza wa kariha. Kalau sama, jadi sama nih, tumit imam dengan tumit makmum sama, jaza boleh tapi makruh. Jaza boleh tapi makruh, enggak disukai posisi seperti itu. Wa yundabu takhallufuhu anhu qalilan. Jadi yang benar itu, yang tidak menimbulkan masalah atau makruh, adalah tumit makmum harus di belakang tumit imam. Wa in taqaddama alaihi lam tasih salatuhu. Sepakat jumhur selain mazhab Maliki mengatakan, jadi Hanafi, Syafi'i, Hambali itu mengatakan kalau maju tumit makmum melebihi tumit imam,
Jadi ini tumit imam. Tumit makmum sudah maju melebihi tumit imam, maka batal salatnya, tidak sah salat. Jadi bukan enggak sah jamaah, enggak sah salat. Ini semua berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Jadi imam itu dijadikan sebagai imam, atau seseorang dijadikan sebagai imam liyutamma bih, untuk diikuti. Jadi maksud yu'tamma termasuklah mengikuti di belakang imam. Jadi baru sah disebut jamaah. Jangan sampai tumit makmum melebihi atau lebih maju daripada tumit imam. Wa in taqaddamat as-sabi' al-muqtadi liqibri qadamihi ala qadamil imam ma lam yataqaddam aksarul qadam sahhat salatuh. Tapi kalau ujung jari kaki yang melebihi atau lebih maju daripada imam, selama tidak terlalu banyak, enggak terlalu panjang lebihnya, maka tidak mengapa, dibolehkan. Jadi yang jadi standar tumit, bukan ujung jari kaki. Jadi bisa saja makmum kakinya panjang, kaki genteran, kaki panjang, pemuda raya kaki, dia tumitnya sudah di belakang imam. Tumit ujung kaki belakang sudah belakang imam, cuma karena panjang kali kaki imam ubetinya kecil, kaki imam, imamnya kecil, kakinya. Jadi ujung kaki makmum melewati ujung kaki imam. Apakah itu sah salat? Sah salat. Jadi yang standarnya bukan ujung kaki tapi tumit. Makanya kita dalam salat jamaah yang disuruh rapikan adalah tumit. Yang saf itu disuruh rapikan tumit, bukan ujung kaki. Kalau ujung kaki yang disuruh rapi, tumit itu belakang bisa maju mundur, karena naya kaki ubiraya, naya kaki ubun. Nah, tumit yang disuruh jadi standar, begitu. Kalau dalam keadaan solat duduk, imamnya duduk, rupanya makmumnya juga semuanya samurat, atau ada satu makmum duduk di samping imam. Kalau rame-rame sudah pahamlah, nggak mungkin terjadi itu. Ini imam masa murad, makmum masa murad, berdua mereka salat, sama-sama duduk. Yang menjadi ukuran mana? Yaitu aliyah. Aliyah itu bahasa Indonesianya pantat, bahasa Aceh punggung. Jadi pantat makmum nggak boleh melebihi pantatnya imam, harus di belakang imam sedikit. Kalau solat dalam keadaan berbaring, maka yang jadi standar adalah jambun, yaitu punggung, bahasa Indonesia punggung, bahasa Aceh ruang. Ini kan solat berbaring itu kan begini, Pak, ke kanan, kerusuk kanan. Imamnya udah begini nih solat, makmumnya sama-sama udah kena penyakit itu juga, nggak bisa bangun, sama-sama stroke. Jadi imam stroke, makmum stroke, berdua mereka solat. Maka yang jadi standar makmumnya berbaring samping imam, tidak boleh punggung makmum atau ruangnya makmum nggak boleh melebihi ruangnya imam. Nah, begitu. Tadi sudah disebutkan itu semua berdasarkan hadis Nabi SAW. Harus imam itu harus di depan, harus di belakang. Jadi bukan hanya Yamaha yang harus di depan, imam harus di depan. Kalau sama boleh, tapi makruh, tidak disukai. Yang nggak boleh lebih maju, kecuali salat di area Kaabah. As-salatu haula al-Kaabah. Kalau salat di area Kaabah,
itu tidak mengapa kalau lebih maju seandainya berada di posisi iza kana al-ma'mum fi ghairi jihati imamih. Tentunya berada di posisi yang berbeda dengan imam. Jadi kan kalau dalam Kaabah itu imam berdiri di depan Kaabah, ya. Makmum otomatis yang sebelah sana Kaabah itu sudah berdiri di depan imam, itu dah, sebab melingkar dia, melingkar. Itu sudah berdiri di depan imam, itu tidak bermasalah, tidak disebut maju karena semuanya menghadap sambil bundaran begitu menghadapnya ke Kaabah. Nah, sedikit berbeda dalam pandangan mazhab Malik. Ini sebagai wawasan kita, ternyata ada perbedaan sedikit. Mazhab Malik mengatakan la yushtaratu hadha syart, tidak disyaratkan syarat seperti ini. Falau taqaddama al-ma'mum ala imamihi walau kana al-mutaqaddim jami'ul ma'mumin, seandainya imam, ya, seandainya makmum berada lebih maju sedikit daripada imam, walaupun seandainya semua makmum begitu, misalnya ramai-ramai lumayan maju sedikit, imam sedikit tertinggal di belakang, maka tetap sah salatnya, namun hanya makruh saja. Jadi Imam Malik lebih cenderung mengatakan makruh, tidak menjadi pembatal salat. Dan ini ijtihad ini, Pak, itu biasa dalam perbedaan pandangan imam-imam mazhab. Baik, jadi perlu kita kabarkan dulu supaya tidak terjadi keraguan. Ini 4 mazhab ini, Pak, itu masuk dalam kelompok salaf. 4 mazhab ni, ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, itu 4-4-nya masuk ke dalam kelompok salaf. Salaf itu dalam kesepakatan para ulama, iaitu mereka yang hidup 300 tahun setelah hidup Nabi, 300 Hijriah ke bawah, 300 Hijriah ke bawah, itu disebut salaf. Jadi dari masa hidup Nabi sampai 300 Hijriah, orang-orang yang hidup di masa itu disebut orang-orang yang salaf. Jadi yang paling dekat dengan Nabi. Imam Hanafi itu bahkan lahir 80 Hijriah, Nabi meninggal 11 Hijriah, berarti cuma berapa tahun beda? 79 tahun. Pada 79 tahun, 69 tahun antara meninggal Nabi dengan Imam Hanafi lahir, 69 tahun, Pak. Imam Malik lahir setahun 93 Hijriah, berarti beda dengan Nabi cuma 82 tahun. Imam Syafi'i kapan lahir? 150 Hijriah, berarti beda dengan Nabi 139 tahun. Imam Hanbali lahir 183 Hijriah kalau saya nggak salah, lupa saya itu. Semuanya berada di golongan salaf. Jadi orang yang sempat lihat Nabi, jadi golongan salaf ini dibagi 3, Pak. Yang pertama golongan sahabat, yaitu mereka yang sempat melihat Nabi, itu sahabat disebut. Yang enggak sempat lihat Nabi tapi sempat lihat sahabat, itu disebut tabi'in, disebut tabi'in. Jadi enggak sempat lihat Nabi tapi sempat lihat sahabat. Imam Hanafi itu tabi'in, sempat hidup bersama sahabat, tapi enggak sempat melihat Nabi. Nah, golongan ketiga itu disebut tabi'in, yaitu yang sempat melihat tabi'in tapi tidak sempat melihat sahabat. Ketiga 4 mazhab ini paling dekat dengan hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua pandangan mereka, perbedaan mereka dalam bersikap itu bukan seperti kehidupan kita sekarang, masih terlalu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ada yang sampai meragu-ragukan dengan mengatakan, tak ikut mazhab, seakan-akan tak perlu ikut mazhab, tapi ikut guru dia boleh. Guru dia hidup 2000 tahun setelah Nabi, hanya katalah yang ini banyak yang melecehkan mazhab, seakan-akan kalau kita baca kitab-kitab 4 mazhab,
akan-akan nggak betul itu. Padahal mereka lah yang paling dekat dengan Nabi. Ya. Apalagi Imam Syafi'i itu sampai digelar dengan Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Beliau nggak mau berpendapat kecuali ada hadis, baru beliau berpendapat. Nah, baik, jadi itu sedikit wawasan bahawa syarat ketiga baru sah disebut menjadi jamaah dan makmum dapat pahala jamaah selama posisinya tidak berada melebihi imam, tidak lebih maju daripada imam. Dan ukurannya adalah tumin. Itu kalau solat di samping imam. Kalau kita solat bersama begini, otomatis nggak mungkin itu terjadi. Nah, baik, itu syarat ketiga. Syarat keempat dan yang terakhir untuk malam ini, yaitu ittihadu makani salatil imam wal muqtadi bi ru'yah aw sima'in walau bi muballigh, yaitu antara imam dan makmum berada di satu tempat yang sama, yang sama, dan makmum bisa melihat atau mendengar. Jadi maksudnya bisa melihat, mengetahui gerakan imam atau mendengar kode dari imam, walau bimuballigh, walaupun takbir dari imam itu contohnya itu didengarkan bukan langsung dari imam tapi dari muballigh. Jadi muballigh itu orang kedua yang mengeraskan takbir imam. Jadi imam Allahu Akbar, terdengar suara kedua Allahu Akbar. Itu di masa Nabi itu berlaku, masa sahabat masih berlaku. Jadi karena imam takbir sekali, takut enggak didengarkan oleh yang belakang, maka orang kedua, makmum di belakang imam itu mengeraskan sekali lagi yang keras sehingga terdengar ke belakang. Jadi enggak mesti, kadang-kadang kita suara imam enggak terdengar tapi terdengar suara muballigh. Itu termasuk disebut kesamaan tempat. Jadi syarat baru disebut berjamaah adalah antara imam dan makmum berada di satu tempat yang sama. Nah, ini ada detailnya. Jadi jumhur ulama, mayoritas ulama itu mengatakan itu baru sah solat jamaah. Kembali yang berbeda sedikit adalah mazhab Malik. Mazhab Malik berbeda. Mereka mengatakan apa? La yushtaratu hadza syarat, tidak disyaratkan syarat ini. Kata mazhab Malik, fakhtilafu makanil imam wal ma'mum la yamna' sihhatal iqtida. Seandainya berbeda antara tempat berdirinya imam dan tempat berdirinya makmum, maka tidak mencegah keabsahan salat. Maksudnya salatnya tetap sah. Wujudu ha'ilin min nahrin aw tariqin aw jidar la yamna'ul iqtida. Jadi adanya dinding, sungai atau jalan itu tidak mencegah salat jamaah itu disebut sah. Dalam pandangan Imam Malik, enggak apa-apa berbeda tempat, ya, selama si makmum mengetahui gerakan imam atau mendengarnya, maka tidak disyaratkan tempat itu harus bersambung. Ini dalam pandangan Malik. Jadi beliau mengatakan, kita solat di masjid ni, ada makmum solat di rumah, Pak, solat di rumah, dia enggak datang masjid sini, dia solatnya di rumah itu misal, ya. Dalam pandangan Imam Malik, selama si makmum di rumah itu mendengar kode imam, maka salatnya sah, ya, salatnya sah. Kalau zaman dulu, ini kan masa-masa Imam Malik ini kan masa-masa belum ditemukan speaker nih, jadi sudah berpendapat begitu, asal terdengar sah. Apalagi sekarang pasti terdengar. Maka kalau yang mengikuti mazhab Malik, salat di rumah dianggap berjamaah, ya, kalau mengikuti mazhab Malik. Bapak lihat waktu umrah, Pak,
Itu ada negara-negara yang berpandangan mazhab Malik, itu solatnya di hotel tu. Ada yang langsung turun dari pintu hotel, langsung lentang sajadah di depan pintu hotel. Enggak pun ke Masjidil Haram dia. Kan ubi raya, suara speaker haram tu sampai keluar, azan terdengar, imam terdengar. Mereka solat di pintu hotel. Antara pintu hotel dengan Masjidil Haram itu sampai 700 meter. Nah, tapi mereka solat. Nah, dalam pandangan mazhab Malik, solat seperti itu sah. Dalam mazhab Hanafi, tadi cuma Malik yang berbeda yang mengatakan sah. Dalam mazhab Hanafi harus bersambung, artinya bersambung tempat itu ke masjid, tidak ada penghalang dengan sungai, dengan tidak ada penghalang. Tetap juga sah dalam mazhab Hanafi selama misal jalan ini bersambung ke masjid. Misal contohnya enggak terhalang oleh dinding yang tinggi, tidak terhalang oleh sungai. Karena mazhab Hanafi tidak memberikan batasan. Nah, tapi intinya yang betul-betul mengatakan sah tanpa harus berada di satu tempat hanya mazhab Malik. Mazhab Hanafi mengatakan harus satu tempat, namun ada syarat-syarat, artinya harus bersambung tempatnya. Kalau kita lihat mazhab Syafi'i, ini karena kita beramal kebanyakan dengan mazhab Syafi'i, maka perlu kita tahu bagaimana pandangan mazhab Syafi'i dalam urusan tempat yang disebut berjamaah. Wa amma Syafi'iyah, dalam mazhab Syafi'i disebutkan, faqalu yushtaratu li sihhatil qudwah ay ya'laman muqtadi bi intiqalat imamihi, disyaratkan untuk sahnya sebuah jamaah dapat pahala berjamaah, makmum harus mengetahui gerakan imam. Bi ayyarahu aw yara ba'du saffin aw yasma'uhu, mengetahui gerakan imam baik dengan melihat atau melihat saf dari orang yang mengikuti imam. Dia jauh sekali tapi dia bisa lihat saf orang yang mengikuti imam, maka itu dimaksud juga dengan mengetahui gerakan imam. Walau au yasma'uhu walau min muballigh, ataupun dia mendengar kode-kode dari imam walaupun melalui muballigh. Wa illam yakun musallian, walaupun muballigh itu bukan orang yang ikut salat. Jadi muballigh itu enggak mesti orang yang ikut salat. Bisa jadi dia enggak salat. Maksud dengan salat bisa jadi dia mungkin sudah salat di tempat lain, lalu dia bantu jamaah di tempat itu, dia berdiri di luar saf. Jadi imam mengucapkan Allahu Akbar, dia mengucapkan Allahu Akbar, dia tolong jamaah itu. Walaupun kita dengarnya dari dia, tapi dengan kita dengar itu kita ketahui gerakan imam, maka salat itu sah. Nah, ada beberapa urusan yang dikabarkan dengan detail oleh mazhab Syafi'i, yaitu bagaimana kalau jamaahnya dilakukan di masjid atau di luar masjid. Nah, yang pertama, fa in kana al-imam wal ma'mum mujtami'aini fi masjid, kalau seandainya imam dan makmum sama-sama berada dalam satu masjid, sahal iqtida, maka sudah sah disebut berjamaah. Wa im ba'udat al-masafah bainahuma, walaupun jarak antara imam dan makmum sangat berjauhan, aksar min salasi mi'ati zira', bahkan lebih daripada 300 zira'. Zira' itu ini, dari ujung ini ke ujung ini namanya zira'. Satu zira' ini normalnya 50 cm, 2 zira' 1 meter. Di sini disebutkan kalau salat di masjid antara imam dan makmum yang paling ujung itu sudah melebihi 300 zira', sudah melebihi 150 meter.
Tapi karena berada dalam satu masjid, masjidnya luas sekali, masjid luas sekali, sudah melebihi 150 meter, tetap sah. Jadi seluas apapun masjid, kalau makmum berada di satu masjid dengan imam, sah, disebut berjamaah. Aw halat bainahuma abniyatun kabi'rin wa suthin wa manarah, walaupun terhalang oleh bangunan-bangunan seperti sumur atau sutuh. Sutuh ni apa ni? Plafon. Plafon. Misal ada yang solat di tingkat 2, kan? Terhalang oleh plafon. Wa manarah, atau terhalang dengan dinding-dinding menara. Menara misal contohnya. Misal masjid luas tapi ada bangunan-bangunan yang menghalangi, itu tetap sah selama berada dalam satu masjid. Au ughliqal bab asna as-salah, atau tertutupnya pintu waktu sedang solat. Falau shalla syakhsun fi akhir al-masjid wal imam fi awwalihi sahal al-iqtida' bi syartin imkan al-murur bi an la yujad bainahuma ha'il yamna' wusulul ma'mum ila al-imam ka babin musammar qabla ad-dukhul fi shalah. Nah, jadi begini, kalau ada orang yang solat dalam masjid, dia terakhir kali berdiri di saf paling belakang, itu sudah jauh sekali sudah, misalnya karena masjidnya terlalu lebar, terhalang oleh pintu. Selama pintu itu tidak dipaku, kababin musammar, tidak dipaku, artinya bisa dibuka tutup, lagi pintu kita nyopak kan, atau pintu belakang itu bisa buka tutup. Misal ini masjid luas, ada area yang dipasang AC. Kan banyak masjid sekarang area yang dipasang AC, area dalam. Nanti di luar tu kan luas lagi masjid. Selama pintu itu tidak musammar, tidak dipaku mati, jadi orang yang luar kalau mau menuju ke imam bisa, seandainya dia mau menuju ke imam bisa, maka salatnya tetap sah walaupun terhalang oleh pintu-pintu selama tidak tertutup mati. Jadi kan ada, makanya bapak mungkin pernah dengar kalau sembahyang suruh buka pintu misal, karena dengar bapak sembahyang Jumaat misal suruh buka pintu biar sah. Sebenarnya enggak perlu buka pintu kalau pintu itu bukan pintu mati. Jadi kadang-kadang orang suruh buka pintu untuk menghilangkan keraguan, karena takut yang di luar area tertutup itu takut enggak sah. Makanya ditegaskan, ini dalam mazhab Syafi'i, ini diambil dari kitab Mughnil Muhtaj Al-Hadramiyah, ya. Jadi tidak mengapa, yang enggak boleh area dalam tertutup mati, seakan-akan kalau makmum mau ke tempat imam enggak bisa masuk, di situ baru enggak sah solat yang luar. Nah, ini kalau salat di dalam masjid. Jadi kesimpulannya apa nih? Kalau salat dalam masjid, seluas apapun masjid, mau 500 meter berikut, selama satu tempat tetap disebut sah salat dan dianggap berjamaah. Sekarang bagaimana kalau seandainya di luar masjid? In kana al-imam wal ma'mum fi ghairi masjid, di luar masjid, salatnya di padang luas, kas-sahra, seperti di padang yang luas. Fatasihu salat bi syartin alla yakuna bainahuma wa baina kulli as-saffain akthar min 300 zira' taqriban. Mazhab Syafi'i menegaskan salatnya sah antara makmum dengan imam, sah salatnya selama di tempat yang luas itu mereka tidak melebihi 300 zira' seperti tadi disebutkan. Jadi kalau salat di luar masjid antara imam dan makmum yang terakhir itu jangan melebihi, jaraknya jangan melebihi 150 meter. Jadi solusinya bagaimana tu? Ya perluas ke samping.
salat di lapangan. Jadi kalau mazhab Syafi'i mengatakan kalau lebih daripada 300 zira' atau 150 meter, itu makmum yang lebih itu enggak sah lagi, enggak dapat jamaah lagi itu. Nah, jadi ini solusinya ya ke samping. Kalau ke masjid kan enggak bisa ke samping karena terbatas. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kalau salat di luar masjid. Nah, kalau imam dalam masjid tapi makmum di luar, imam dalam masjid tapi makmum sudah berada di luar masjid, fasalasu mi'ati zira' mahsubah min akhiril masjid, maka yang dihitung salat berjamaah adalah makmum tidak melebihi 300 zira' dari ujung akhir masjid. Jadi dihitung 150 meter 300 zira' tadi dari ujung akhir masjid. Jadi masjid yang disebut masjid di sini masjid tempat solat. Kalau halamannya yang tidak diperuntukkan untuk solat itu enggak masuk dalam hitungan masjid. Jadi lantai pertama, lantai likutnya Pak, di belakang tu lantai pertama tangga, dari situ 150 meter ke belakang dalam mazhab Syafi'i itu orang-orang yang di area 150 meter ke belakang dari hitungan akhir masjid itu masih disebut berjamaah. Lebih daripada 150 meter tidak lagi disebut berjamaah. Nah, makanya yang kita dapatkan waktu umrah atau waktu haji, salat di depan pintu hotel itu dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Tidak sah. Bukan hanya tidak dapat jamaah, memang tidak sah. Kecuali dia enggak niat berjamaah, salat sendiri, itu sah. Tapi kalau niat berjamaah tapi melanggar aturan ini enggak disebut berjamaah. Begitu dalam mazhab Syafi'i, ya. Nah, jadi enggak boleh salat di hotel tapi bermakmum ke Masjidil Haram sana, enggak boleh. Nah, sekarang satu permasalahan lagi. Wa in kana al-imam wal ma'mum fi bina'ain ka ghurafil madaris awil ammaratain. Bagaimana kalau orang salatnya berbeda bangunan? Jadi misal ada dua bangunan letter U misal, kan lokal misal. Biasanya asrama-asrama apa? Atau model-model pesantren itu kan ada model letter U buat bangunan. Jadi imam berdiri di sini, makmum berdiri di sana, atau enggak mesti letter U, dua bangunan begini, dua bangunan. Imam di sini, makmum di bangunan sana, imam di bangunan A, makmum di bangunan B. Nah, ini sah enggak salat makmum mengikuti imam yang sudah berbeda bangunan? Ini masihlah mazhab Syafi'i. Sahal iqtida fi as-sahih tariqain ala an-nahwi tali fa in kana bina'il ma'mum yaminan aw shimalan wajaba ittisal saf min ahadil bina'in bil akhar wa la tadurru fil as-sah furjatan la tas'a waqifan. Jadi yang mau disebutkan, kalau bangunan itu bersambungan walaupun berbeda ruangan tapi bersambungan, maka salatnya masih sah, ya, salat masih sah, ya, walaupun terpisah oleh dinding. Tapi seandainya si makmum berdiri di bangunan yang lain yang terpisah bangunannya fi bina'in akhar, ya, maka di saat seperti itu kalau tidak ada penghubung antara dua bangunan ini, maka tidak sah salatnya. Jadi harus ada penghubung, ya. Penghubung misal ada jalan, jadi buat bangunan letter U misal tadi, ini antara bangunan A dengan bangunan B bisa ditempuh dengan jalan yang sudah dibuat khusus ini, itu masih sah. Tapi kalau terpisah jauh, apalagi jauh bangunan yang terpisah, maka tidak disebut berjamaah karena sudah berbeda tempat, enggak bersambungan lagi dengan imam.
Bagaimana kalau makmum berdiri di atas? Seperti masjid-masjid yang 2 lantai kan, Masjid Haram juga begitu, Masjid Nabawi juga begitu. Makmum berdiri di atas, imam berdiri di bawah. Wa imamuhu fis saflin, imam berdiri di bawah, maka sah salatnya dengan syarat makmum yang di atas memastikan diri bahwa dia berdiri bukan di depan imam. Jadi jangan sampai ni imam di sini, ada makmum berdiri di sini, ini enggak sah. Jadi makmum harus di sini, harus di sini nih. Itu contoh. Nah, baik. Mazhab yang lain hampir-hampir sama. Jadi Hanafi, Syafi'i, Hambali hampir-hampir sama berpendapat. Jadi pendapat-pendapat ini semuanya didasarkan pada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita sambung kembali di pertemuan yang akan datang dengan beraturan sesuai dengan judul-judul yang kita dapatkan. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.